Hao, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Rahma, Angelica Giovanni, Erina Zahra, Fakih Albiruni, Nakwita Novena, Latifah Dinar, dan Zalfadia Nadira akan memaparkan presentasi yang berjudul Simbol Yin dan Yang pada Era Negara Berperang ditinjau dari film Shadow karya Chang Yimou, dengan bahasan simbol Yin dan Yang dalam adegan perang di film Shadow dihubungkan dengan seni berperang Sun Tzu. Secara garis besar, muatan presentasi kami kali ini mencakup data ringkas film, pembahasan, kesimpulan, dan diakhiri dengan sumber-sumber yang menjadi referensi kami. Pertama-tama, saya Fakih Albiruni akan menjelaskan data ringkas mengenai film ini. Film Shadow atau Ying dalam bahasa Mandarin merupakan film yang disutradarai oleh Chang Yimou yang sekaligus menulis naskah film ini bersama Lin Wei. Film ini dibintangi oleh Teng Chao, Sun Li, Zheng Kai, Wang Qianyuan, Hu Jun, Guan Xiaotung, Liu Wu, dan Wang Jingjun. Produser film ini adalah Liu Jun, Catherine Pang, dan Wang Xiaozhou. Film ini diproduksi oleh Tencent Pictures, Perfect Picture Entertainment, dan Levision Pictures. Film ini rilis 30 September 2018 di Cina dan 30 Mei 2019 di Amerika Serikat. Kemudian kita akan berlanjut ke pembahasan. Kami akan memulai bagian ini dengan menjelaskan definisi dari Yin dan Yang. Yin dan Yang merupakan sebuah konsep dualisme dalam filosofi Cina yang menjelaskan dua kekuatan yang saling melengkapi dan membentuk semua aspek dan fenomena dalam kehidupan. Lambang dari masing-masing kekuatan tersebut secara sederhana adalah sebagai berikut. Yin melambangkan hal negatif, gelap, dan feminim. Sedangkan Yang melambangkan hal positif, cerah, dan maskulin. Pembahasan mengenai konsep Yin dan Yang dalam masyarakat Cina akan dijelaskan lebih lanjut oleh Amelia Rahma dan Nakwita Novena. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai Yin dan Yang dalam masyarakat Cina, yaitu dalam makanan, dalam dunia medis, dan dalam aspek filosofi kehidupan. Yin dan Yang dalam makanan. Pentingnya menerapkan keseimbangan Yin dan Yang dalam pola makan. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, kesejahteraan spiritual, fisik, dan emosional seseorang semuanya diatur oleh keseimbangan Yin dan Yang dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan Yin atau Yang membuat tubuh berantakan, menyebabkan penyakit tubuh dan spiritual. Karena itu, penting untuk menjaga pola makan yang seimbang dan makan makanan yang tepat pada waktu yang tepat dalam setahun. Misalnya, pilek dikaitkan dengan kelebihan Yin dan dapat dikurangi dengan memulihkan Yang tubuh. Selain itu, orang Cina makan makanan Yin yang menyegarkan dan berair di musim panas, sedangkan mereka menghangatkan tubuh dengan makanan Yang di musim dingin. Makanan Cina berpusat pada konsep keseimbangan. Dari bahan-bahan yang berbeda, makanan tersebut diolah untuk mencapai keseimbangan rasa. Manis, asam, pedas, pahit, dan asin. Campuran yang baik dari sayuran, daging, dan pati seperti nasi atau mie sangat penting. Hidangan kering seperti tumis pedas harus dilengkapi dengan bubur atau sup. Koki di Cina bahkan akan memperhatikan keseimbangan warna dalam makanan. Misalnya, daging potong dadu harus disertai dengan sayuran dengan warna kontras, seperti paprika atau daun bawang. Makanan Yin biasanya pahit atau asin. Pada umumnya, makanan Yin lembab dan memiliki warna hijau atau warna yang sejuk. Biasanya tumbuh di air, seperti timun, tahu, teratai, dan kecap. Makanan Yang biasanya manis, pedas, menyengat, dan memiliki warna-warna hangat, seperti merah dan oranye. Biasanya makanan Yang juga bertekstur kering dan berasal dari tanah, seperti kentang, pepaya, cabai, dan daging domba. Setelah makanan, kita pindah ke dunia medis. Saya Nakwita Novena di sini akan menjelaskan tentang pengaruh Yin dan Yang dalam dunia medis di Cina. Teori Yin dan Yang juga dipraktikkan dalam dunia medis di Cina. Selain itu juga diterapkan dalam pengobatan tradisional Cina. Prinsip dasarnya adalah ketika yin dan yang seseorang seimbang, maka orang tersebut sehat. Namun ketika yin dan yang tidak seimbang, maka orang tersebut sakit. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan yin dan yang ini, seperti makanan, iklim, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Contohnya, angin dingin dapat menyerang tubuh,
Sehingga dengan terlalu banyak yin di sini, angin dingin dianggap yin di sini, ia akan melemahkan yang di dalam tubuh dan mengakibatkan ketidakseimbangan. Nah, inilah apa yang biasanya dikatakan sebagai penyakit masuk angin. Sehingga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut, dokter di Cina akan mendiagnosis dahulu untuk menentukan jenis ketidakseimbangan yin dan yang dalam tubuh pasien. Setelah itu, baru akan memutuskan pengobatan yang cocok bagi penyakit tersebut. Kemudian, pengobatan ini pada umumnya bertujuan untuk menguatkan yang atau menguatkan yin, atau bahkan menyeimbangkannya. Dan untuk memenuhi tujuan di atas, obat-obatan herbal dibutuhkan. Baik, masih bersama saya Nakwita Novena Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yin dan yang dalam aspek kehidupan masyarakat Cina. Teori yin dan yang telah menjadi filosofi kehidupan masyarakat Cina sejak dahulu kala. Dalam tulisan Anthony Carty, An Qiyu, dan Chun Wang pada tahun 2019 dan halaman 279, pada era Cina kuno, orang-orang menerapkan teori yin dan yang pada cara pandangnya melihat dunia. Mereka beranggapan bahwa dunia terdiri dari dua hal yang berlawanan. Di sini, yin diartikan sebagai a hillside in shade, atau bukit dalam bayangan. Dan yang diartikan sebagai a hillside in sunlight, atau bukit dalam sinar matahari. Yang nantinya juga diartikan menjadi sejuk dan hangat. Sejuk di sini mewakilkan yin, dan hangat di sini mewakilkan yang. Kemudian, sejak dan selama periode musim semi dan musim gugur, yin dan yang mulai digunakan untuk mendenotasikan konsep dualisme. Apa itu konsep dualisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dualisme sendiri adalah keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan. Namun, konsep dualisme di Cina merujuk pada sebuah hal yang selalu saling melengkapi, meskipun berlawanan. Hal ini juga diterapkan dalam yin dan yang. Meskipun yin dan yang bersifat berlawanan, tetapi kedua hal ini saling melengkapi menjadi satu kesatuan. Kemudian keseimbangan kesatuan inilah yang disebut sebagai Tao. Demikian penjelasan Amelia Rahma dan Nakwita Novena Yusuf dalam bagian yin dan yang dalam masyarakat Cina, dalam aspek makanan, dunia medis, dan aspek filosofi kehidupan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Erina Zahra dan Latifah Dinar mengenai simbol yin dan yang dalam film The Shadow karya Zhang Yimou. 这卦至阳至刚，没有女人的位置。大灾前缘，万物滋始，乃统天。这一卦是乾。天意，哥，宫里早就传开了，这一卦也是大吉大利。那仗什么时候开打？入夏还是立秋？卦象已动，7日时成。7日。 只需7日连雨，水漫则盛。 Dalam cuplikan tersebut dapat dilihat bahwa Nyonya sedang meramal di atas meja yang memiliki simbol yin dan yang. Dalam cuplikan tersebut dapat dilihat bahwa komandan yang asli sedang memindahkan posisi batu yang berwarna hitam dan batu yang berwarna putih di atas meja yang memiliki simbol yin dan yang, seakan sedang menyusun strategi perlawanan. 与我这布衣一决高下。父亲，我看此事蹊跷，那船上的是太极图，小心有诈。 老师好, nama saya Latifah Dinar. Pada jam ke-1 menit 6.45 hingga jam ke-1 6.56, salah satu pasukan Komandan Sui mengajak Yang Chang bertarung.
Saat mengajak Yang Chang melakukan sebuah pertarungan, salah satu pasukan Komandan Tzu itu sedang berdiri di depan alas Yin dan Yang. Putra Yang Chang berkata bahwa alas Yin dan Yang yang disebut sebagai diagram Tai Chi itu merupakan sebuah jebakan. Namun sebaliknya, Yang Chang justru ingin mencoba bertarung di atas alas Yin dan Yang tersebut. Pada jam pertama menit 9.06 terlihat bahwa salah satu pasukan Komandan Tzu tersebut akhirnya mulai bertarung dengan Yang Chang di atas alas Yin dan Yang. Di situ terlihat bahwa pasukan Komandan Tzu tersebut berdiri di atas Yin dan Yang Chang berdiri di atas Yang. Pertarungan ini berlangsung cukup lama, yakni dari jam pertama menit 9.06 hingga jam pertama menit 23:34. Pada jam ke-1 menit 20.19 terlihat bahwa Putri Qingping dan Komandan Tzu mulai bertarung juga, namun bertarungnya dengan cara memainkan alat musik di atas alas Yin dan Yang. Di sini terlihat bahwa Komandan Tzu bermain di atas Yang dengan gagahnya, sedangkan Putri Qingping dengan gerakannya yang gemulai bermain di atas Yin. Lantunan alat musik yang dimainkan oleh Putri Qingping dan Komandan Tzu ini ikut mengiringi pertarungan antara pasukan Komandan Tzu dan pasukan Yang Chang. Oleh karena itu, permainan alat musik ini memakan waktu cukup lama, yakni dari jam ke-1 menit 20.19 hingga jam ke-1 menit 23.34. Sehingga berakhirnya pertarungan alat musik antara Putri Qingping dan Komandan Tzu ini juga mengakhiri pertarungan yang sedang terjadi di atas alas Yin Yang tersebut. Dalam cuplikan tersebut dapat dilihat Komandan Bayangan sedang berlatih dengan komandan yang asli untuk melawan Jenderal Yang dalam rangka merebut kota Qing di arena yang memiliki simbol Yin dan Yang. Dalam cuplikan tersebut dapat dilihat Nyonya sedang mengajarkan jurus bela diri yang ia temukan, yaitu gaya gemulai yang terinspirasi dari konsep Yin dan Yang. Payung Pei sebagai senjata air merepresentasikan Yin karena berfungsi baik saat hujan dan lentur. Sedangkan jurus Yang sebagai api merepresentasikan Yang karena jurusnya yang keras dan ganas. Dalam cuplikan tersebut dapat dilihat prajurit sedang melatih pasukannya jurus gemulai yang terinspirasi dari Yin dan Yang. Selanjutnya, saya Fakih Albiruni akan kembali melanjutkan pembahasan. Kali ini mengenai seni berperang Sun Tzu. Nama Sun Tzu adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada Sun Wu. Penulis Sun Tzu Ping Fa
atau Seni Berperang Sun Ce. Sun Ce adalah anggota intelek selama konsolidasi periode musim semi dan gugur. Buku yang ia telah tulis ini telah sangat berpengaruh dalam sejarah politik dan militer Cina, dan ada bukti bahwa itu telah mempengaruhi pemikiran dan praktik para pemimpin politik dan militer di Cina saat ini. Buku ini terdiri dari 13 bab yang masing-masing dikhususkan untuk serangkaian keterampilan atau seni yang berbeda terkait dengan peperangan dan bagaimana itu berlaku untuk strategi dan taktik militer. Selanjutnya, saya Zalfadia dan Angelica Giovanni akan menjelaskan mengenai simbol yin dan yang dihubungkan dengan seni berperang Sun Ce dalam film Shadow. Dalam film, simbol yin dan yang beberapa kali ditampilkan, sehingga kami melihat bahwa yin dan yang merupakan salah satu aspek penting yang ingin ditonjolkan oleh Zhang Yimou dalam film. Menurut Choi, film Shadow menampilkan banyak visual dan konsep mengenai yin dan yang, yaitu mengenai hitam dan putih, perempuan dan laki-laki, serta peperangan. Keberhasilan dalam pertempuran bergantung pada harmoni dua sisi yang berlawanan. Dalam film, kerajaan yang saling berperang yaitu Pei dan Yang merupakan wujud dari yin dan yang. Jika dilihat berdasarkan karakter Han-nya, Pei memiliki radikal air yang mewakili yin, sedangkan Yang memiliki radikal api yang mewakili yang. Selain itu, strategi perang dalam film juga menggunakan prinsip seni berperang Sun Ce yang juga berpusat pada konsep yin dan yang. Ada variasi kemungkinan tak terbatas dalam masing-masing polaritas ini, yang menginformasikan setiap momen, interaksi, dan situasi. Dengan menilai dan mengukur secara seksama, kemungkinan-kemungkinan dalam perang, para komandan tidak hanya dapat berhasil memasukkan diri melawan musuh, tetapi juga mempengaruhi situasi untuk keuntungan mereka. Kemenangan dapat dipastikan dengan memahami, menganalisis, dan bertindak secara akurat sesuai dengan keseimbangan kekuatan. Dalam film, dapat terlihat bahwa Komandan Tsui, Xiao Ai, dan Qin Zhou berlatih seakan-akan mereka sedang di medan perang sesungguhnya, menggunakan jenis senjata yang sama dengan musuh, dan memprediksi gerakan lawan, seperti gerakan kerajaan Pei yang lembut dan kerajaan Yang yang keras. Selanjutnya, terdapat 4 strategi Sun Ce yang tergambar dalam film. Pertama, tahu kapan harus perang dan tidak. Dalam kutipan ini, Sun Ce menekankan bahwa berperang tidak hanya soal menyerang, namun seorang komandan harus dapat memahami pasukan dan kekuatannya sendiri untuk melawan musuh. Oleh karena itu, Sun Ce menyarankan untuk memilih jalan perang dengan perlawanan yang minimal, yaitu berperang ketika adanya kekuatan yang matang dan peluang besar untuk menang. Dalam film, hal ini terlihat ketika terjadi perebutan kota Qing. Dalam merebut kembali kota Qing, raja memilih untuk menikahkan adik perempuannya kepada putra dari kerajaan Yang, dibandingkan membiarkan Komandan Tsui perang melawan Yang, sebab kemungkinan untuk menangnya kecil, yaitu 3 dari 10. 儿子杨平还没娶妻吧？主公的意思是，把庆平的疯鸭子嫁过去吧。那要不要先问问长公主的意思？长兄如父，不用问。一定要让杨仓知道，子瑜不代表我。配我一心求和，无意索要荆州，更不想开战。我愿联姻，以表诚意。 Kedua, pilih waktu yang tepat. Berdasarkan kutipan ini, Sun Ce berpendapat bahwa sangat penting untuk berhati-hati dalam memilih waktu untuk menyerang musuh. Meskipun memiliki strategi yang tepat, namun jika waktu dan situasi tidak tepat, maka tidak akan berhasil. Waktu yang tepat adalah waktu ketika persiapan sudah matang dan tidak terburu-buru. Dalam film, pedang Yang Chang keras dan kuat, sehingga Qin Zhou memanfaatkan waktu hujan badai yang membuat permukaannya licin sehingga lebih mudah untuk mengalahkannya. Jika dikaitkan dengan yin dan yang, maka air dapat mematikan api. 配伞生在殷周绵长，专在雨天使用，实为水器。水为阴，阳苍骄横，刀法刚烈，为火，火为阳，阴阳相克，水长火必消。所以以女人的身形术配伞，如何？ 3. Punya rencana yang unik. Sun Ce bermaksud agar para komandan mahir untuk memasukkan perspektif unik sehingga tidak mungkin bagi musuh untuk mengantisipasinya. Hal ini dapat terlihat dari senjata yang digunakan pasukan Pei ketika berperang, yaitu payung, terbuat dari bilah pisau yang bisa berfungsi sebagai tameng, juga sebagai senjata yang bisa dilemparkan. Jika dilihat dari jumlah, pasukan Pei lebih sedikit dibandingkan pasukan Yang. Namun, dengan strategi ini, pasukan Pei berhasil mengatasi kekurangan jumlah itu. Pertama, menggunakan payung sebagai tameng dan alat untuk meluncur. Kedua, bergantian melempar pisau ke arah musuh, sehingga ketika duel berlangsung, selisih jumlah pasukan tidak terlalu jauh. Sama halnya ketika Pangeran Yang Ping dibunuh oleh Putri Qing Ping, menggunakan belati hadiah pernikahannya. Pangeran tidak menduga bahwa tujuan putri menyuruhnya mendekat adalah untuk menusukkan belati itu ke lehernya. Keempat, samarkan rencanamu. Sun Ce percaya rencana unik juga harus disamarkan dengan tipu daya. Sebagai ilustrasi, Komandan Tsui
Yi berencana untuk memasuki pusat kota dan merobohkan Panjiang. Namun, ia menggunakan cincau sebagai umpan yang menahan perhatian Yang. Pasukannya tidak menduga akan ada serangan, sehingga tidak bisa mempertahankan Panjiang. Rencana Komandan Sui pun berhasil. Kerajaan Pei bisa merebut kembali kota Qing. Berikut adalah sumber-sumber yang kami jadikan sebagai referensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.